Hai everyone, menjumpai Anda kembali dari meja kerja saya di kota Brisbane, Australia. Selain dunia dilanda oleh coronavirus, juga ada satu badai yang melanda dunia, yaitu badai kekhawatiran. Tetapi sebagaimana Tuhan sudah mempersiapkan ya terlebih dahulu di dalam firman-Nya bahwa kita tidak boleh khawatir dengan melihat bahwa kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan yang selalu menyertai kita, maka kita bisa menenangkan ataupun menjinakkan semua tensi yang sedang berkecamuk di dalam batin kita ataupun pikiran kita. Dan satu firman Tuhan terambil dari Matius pasal yang ke-6 ayat 34 mengatakan demikian, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri, dan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara kasih, ayat ini sangat luar biasa sekali kalau saudara mengerti akan maksud Tuhan ketika dia memberikan ayat ini kepada murid-muridnya. Saya yakin percaya bahwa kehidupan manusia tidak pernah luput daripada kesusahan. Tetapi Tuhan mengatakan, kesusahan sehari cukuplah, ada batasnya. Janganlah engkau memikirkan melewati batas itu karena itu akan menambah tekanan sendiri. Tekanan batin, tekanan jiwa yang sedang berkecamuk, yang kadang-kadang kita sendiri tidak tahu apa yang akan menjadi jalan keluarnya. Tetapi justru di sanalah kita harus percaya kepada Tuhan bahwa Dia selalu memperhatikan kita. Nah, bagaimana caranya? Ya, dikatakan oleh firman Tuhan, kalau saudara punya waktu baca Matius pasal yang ke-6, saudara, mulai dari ayat 25 sampai 34. Di sana Tuhan memberikan satu jaminan bahwa kita melebihi daripada ciptaan lainnya. Saudara. Seperti burung-burung, dia katakan, pandanglah burung-burung di udara. Mereka tidak pernah nabur, mereka tidak pernah menuai, mereka tidak juga pernah mengumpulkan dalam lumbung mereka, tetapi Tuhan yang memelihara, Tuhan yang memberi makan mereka. Itu perkara makan dan minum. Juga ada dibandingkan manusia dengan apa yang Tuhan sudah ciptakan di dalam dunia ini melalui bunga, saudara. Ya, kalau manusia selalu mengkhawatirkan tentang apa yang mereka pakai, Tuhan Tuhan menyuruh kita untuk melihat bunga bakung. Dikatakan Salomo dengan segala kemegahannya tidak bisa mengalahkan keindahan daripada bunga bakung. Saudara yang kasih, apa yang kita khawatirkan? Kalau andai kata hari ini saudara ada di dalam satu keadaan lockdown, ya juga di dalam jiwa saudara sudah mengalami satu stagnan, saudara mengalami satu lockdown penuh dengan tensi, ya istilahnya seolah-olah saudara katakan, aku mau meledak sebentar lagi. Saya ingin katakan kepada saudara ada 5 hal pelajaran yang sangat sederhana sekali yang saudara bisa lakukan di mana saudara bisa menjinakkan bom waktu itu. Ya, saudara bisa menjinakkan tekanan batin ataupun tekanan jiwa. Yang pertama adalah saudara harus benar-benar mengkonsentrasikan ya diri dengan keadaan yang lebih rileks. Misalnya saudara pergi ke taman, saudara pergi ke gunung, saudara pergi ke laut, ya. Itu penting sekali untuk saudara lakukan sebab di sanalah ya kalau boleh saya katakan ada satu ketenangan jiwa. Saudara tidak bisa dipengaruhi dengan situasi yang selalu negatif. Sebab manusia itu sangat cepat sekali untuk bisa ya beradaptasi. Kalau sekeliling saudara itu sangat negatif sekali, sangat pesimis sekali, maka jiwa Anda akan merasa tertekan. Justru di sanalah saudara harus keluar. Mungkin saudara bisa lakukan kalau saudara adalah senang dengan melihat keadaan laut dan lain sebagainya. Saudara cari, ya, ataupun kalau saudara kepingin lihat ada kesempatan untuk keluar untuk melihat keindahan alam ini, maka lakukan hal itu. Sebab itu akan menolong saudara. Itu merupakan satu kebebasan daripada jiwa Anda untuk lebih bisa tenang sehingga pikiran saudara akan lebih jernih lagi. Mungkin juga saudara bisa mendengarkan musik-musik rohani yang menolong saudara untuk mengangkat roh saudara. Ya.
meneduhkan jiwa saudara, mengangkat roh saudara. Dan jangan pernah lupa untuk membaca selalu, ya, mencari firman Tuhan. Firman Tuhan ini adalah makanan kita. Ya, berdoa baik, membaca firman Tuhan, disertai dengan pembacaan firman Tuhan sangatlah baik sekali. Oleh karena itu, saudara yang kasih, yang pertama, carilah situasi ataupun ambience yang berbeda daripada keadaan yang menekan. Yang kedua adalah biasakan saudara untuk bisa lebih rileks dengan humor. Ya, tidak perlu saudara itu melihat bahwa segala sesuatu itu dari pandangan kacamata ini baik ataupun buruk. Segala sesuatu itu akan datang ke dalam kehidupan kita. Manusia itu sangat simpel sekali. Tapi kalau saudara tidak bisa mempersiapkan diri dengan caranya solusi, dengan tekanan demi tekanan hidup ini, maka saudara akan terlalu serius dalam hidup dan saudara akan mati mudah. Saya rasa semua penyakit yang di dalam ini akan muncul dengan garangnya, saudara akan memakan kesehatan saudara. Tetapi kalau saudara sertai dengan humor, karena humor itu sangat menolong sekali. Amsal 17 ayat 22 mengatakan demikian, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tertawalah kalau sudah berbuat kesalahan, ya, jangan terlalu menghukum diri saudara sendiri. Ya, anggap saja, wow, ketawa saudara, ya. Mungkin saudara katakan, aduh, bodoh banget. Tapi jangan dengan palu yang menghakimi diri Anda sendiri. Tapi dengan tertawa, saudara katakan, next time I won't do it this one. Itu penting sekali, saudara. Ya, yang ketiga adalah kontrol extravagant ataupun extravagant ambition, saudara. Ambisi itu baik, saudara. Ya, orang tanpa ambisi itu tidak akan pernah maju ke depan. Tetapi kalau saudara itu istilahnya saya lihat ya di belakang ini, saudara, ya, seseorang yang memiliki ambisi segajah tapi dia ingin naik, itu akan membuat tensi saudara lebih naik. Saya inginkan saudara untuk mengontrol ataupun saat-saat sekarang ini, apalagi pandemi COVID-19, saudara harus menyesuaikan ambisi saudara dengan keadaan yang sebenarnya. Karena tidak baik saudara ambisi saudara tetap naik, tapi keadaan saudara yang tidak bisa kemana-mana, stay at home. Maka saudara akan frustasi dengan dirinya sendiri. Yang keempat adalah bagaimana kita ini berkooperasi, istilahnya kita bekerja sama dengan apa yang kita tidak bisa rubah. Apa yang kita tidak bisa rubah. Kalau memang keadaan nyata kita, sekeliling kita begini, kita harus swallow it, kita harus telan it. Tapi bukan berarti itu adalah the end of the way, the end of our lives. Saudara tetap memiliki satu pengharapan dan satu iman kepercayaan bahwa Tuhan bisa merubah segala sesuatu yang tidak baik menjadi sesuatu yang menguntungkan bagi kita. Roma 8 ayat 28 mengatakan demikian. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Contohnya Tuhan Yesus saja. Saudara, Tuhan Yesus memiliki kehidupan nyatanya, faktanya adalah kehidupan yang tidak gampang. Karena di mana-mana dia dituduh guru palsu, pengajaran palsu, banyak musuhnya. Musuhnya itu adalah orang-orang agama yang merasa dirinya benar sendiri. Tetapi lihat gaya kehidupannya. Begitu sederhananya, begitu rileksnya, sehingga dia bisa menyadari bahwa ada semuanya menurut kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan dia. Nah, ini yang kita harus pelajari dari kehidupan Yesus. Bagaimana kita bisa cooperate with the inevitable. Ya, istilahnya kita harus bisa bekerja sama dengan sesuatu yang kita tidak bisa rubah. Itu penting sekali. Ya, penting sekali. Apalagi keadaan kita setelah coronavirus ini, ya, the new normal ini masih belum kita bisa baca. Tetapi adaptasikan. Sudah bisa bekerja sama dengan apa yang akan terjadi. Yang kelima, yang terakhir adalah bagaimana kita konsisten percaya kepada Tuhan. Mazmur 62 ayat yang ke-8 mengatakan demikian. Ya, Mazmur 62 ayat 8 mengatakan, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya, sebab Allah adalah tempat perlindungan kita. Ini luar biasa sekali. Ya, ini luar biasa sekali karena
Jelas sekali kalau saudara mempercayakan diri di bawah pemeliharaan Tuhan, Tuhan akan menolong saudara. Ya, sukacita itu bukanlah sesuatu yang dilemparkan dari surga untuk setiap orang anak-anaknya, anak-anak Tuhan. Tetapi kitalah yang memilih untuk hidup bersukacita. Ya, dan biarlah pilihan sukacita ini menjadi satu pilihan dalam keseharian saudara. Saya yakin percaya satu hal, saudara, jadilah wanita bijak, jadilah wanita cakap, jadilah pria sejati itu. Sebab Tuhan membutuhkan Anda pada zaman sekarang. Tuhan memberkati saudara.